Nah, Oh, Varsha yang mau diamanin. ini dia. Nanti aku juga punya sedikit penelitian tentang Parsha, Pak. Oh, penelitian. Ada Oke. riset juga, Pak. Jadi Parsha ini sebenarnya anak dari hasil pernikahan antara Pakito dan juga Masya, Pak. Kenapa seperti itu? Nah, makanya Parsha dari namanya Pasha. Parsha gitu. Makanya anak Parsha. Pakito, Iya. PA. Riset saya seperti Syanya itu, itu Pak, ya. dari Masha. Pakito dan Masya. Iya. Oh Tuhan. Riset aja, Pak. Iya, Belum iya. teruji klinis memang. Yuk, lanjut lagi yuk. Oke, lanjut. Karena dari petinju sama tukang pukul jadinya pengendali burung. Pengendali burung, dia yang bisa berubah jadi burung. Loh, Bukan pengendali burung. itu kan memang itu kan memang suaminya Ferry itu. Oke, Selena dan Nah, juga Selena keluar. Baxia. Baxia. Ini dia. Oke, Selenanya justru malah di tangan anak-anak Onyx. Berarti Dan- mereka emang mau maksimalin pick off sama dia ngambil Baxia untuk lebih pastinya dengan melakukan rotasi dengan cepat. Baxia Shield Unity seperti yang kita tahu. Ya. Dan mereka mau fight 5 di early sih. Berarti Goldennya bakal jatuh ke tangan Pakito dong. Atau Hmm, justru malah Lunox? Lunox. Kalau aku sih Lunox ya. Tadi kamu bilang kamu suka Pakito di side. Hah, gue Loh, cium juga lo, Be. Emang di side di XP? Kan Baxianya bisa Baxia di di tank. mid. Iya, Oh gitu. Kan bukan bisa bukan juga. bukan Baxianya di side. iyalah. Tai ngelesain nih coach satu ini. Bener sih, Lung. Loh. Bisa dia ngelesain. Loh, bukan Iya, iya. Gila. Ya, udah belajar saya dari sahabat saya, tenang aja. Jadi lu mau coach RRQ, coach BTR, atau Onyx? Grok. Grok. Dikacangin, Lala. Seperti yang kita lihat di sini, Pak Pulung dan Yap. juga Cornet. Iya, boleh. Berarti nanti kita akan melihat ini Grok yang sudah lama menghilang. Yap. Grok yang sudah lama menghilang, bener juga. Out of nowhere from the castle. Ya kan? Kan hilang dari kastil. Iya. Yang Ya. sudah tertidur 1000 tahun kembali lagi ke Land of Dawn. 1000 Setelah tahun. setelah Fredo yang Benar. pernah menggunakannya kali ini Rek Rek. yang akan menggunakan Grok kali ini. Akankah efektif atau tidak? Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Evo Spam dan juga Sonic di luar sana. Ini waktunya dukungan kalian langsung banjirin aja di kolom komen. Karena sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Menyaksikan pertandingan. Dan siapakah yang akan mendapatkan poin pertama dari pertarungan ini. Siapakah yang akan Yes. memperebutkan poinnya mereka berdua dong Pak Pulung? Bener dong. Entah Evos, entah Onyx. Begitu maksudnya Pak. Betul Saya sekali, mati Pak. ini TV di mejanya ya. Nah, Jangan dong. Benar Gelap. sekali, Walai. Ini adalah match penentuan. Karena Penentuan. ketika match ini kelar, siapa yang lebih pantas untuk berada di pucuk atau di puncak klasemen MPL ID season yang ke-7. Untuk week yang ke-7 teman-teman ya. Sebelum last week minggu depan. Iya, Dan ternyata- terjadi lagi dan lagi. Tahu bukan? Ih, sumpah pengen marah. Ya kan, Siapa itu? ya kan Bapak kan nanya, kok Iya. chatnya panjang ya saya bacain. Iya bener juga Ya sih. Nggak, udah. maksudnya tuh orang bisa DM gitu gokil juga. Iya. Lagi luar biasa. Berarti Vicky dia namanya. dengerin para caster dan analis. Terima Betul. kasih walai-walai gue ya. Iya. Oke, back to the game ini dia. Untuk pertandingan pertama. Dan Yap. ternyata Kiboy yang mengisi di arah tengah. Dan Boots-nya yang justru bakal mengisi side lane. Tetap bertemu dengan anti-mage walai. Ini nggak ditukar wal. Hei, Iya. udah Dan ada sedikit bahkan garukan. EXP lane-nya tetap masih di anti-match sih, karena turtle-nya kan di bottom lane. Yap. Iya. Ini sementara untuk Persik masih mendapatkan space untuk melakukan farmingan. Sementara Clover di bagian atas sana. Nah, dilemparin dengan gagaknya. Mundur lagi Kiboy. Wah, ini Atau jangan-jangan ini tergocek gara-gara sama ya. Aku juga sempat nanya juga tuh, kenapa tidak pada saat Bigetron Alpha melawan ini ya, Alter Ego itu. Wah. Untuk Purify tadi udah digunakan. Selamat untuk Luminernya di early Oke. game ini. kenapa? Iya, jadi kenapa Rainbow-nya nggak jadi jungler gitu loh? Karena Kenapa? tidak sesuai dengan plan lawannya. Mungkin sama aja kayak Onyx Esports. Mungkin mereka ngincernya ke Rasinya gitu loh perbedaannya. Oh. Karena kan Rasi tidak bermain untuk hari ini. Oh, dan roster lock juga kan Iya. mepet waktu. Benar. Ya, Ya, oke. makin-makin dah. Benar. Berpikir Oke, keras, berpikir cepat. Tapi Rex sedikit lagi darahnya tersisa. Sans udah level 4. Masih Wih. ada ikan pauca ya. Yes, masih mencoba udah kembali di unpause. Kita lihat pergerakan rotasi dari Versik yang mencoba untuk dapetin satu Scat Lizard dari anak-anak Onyx. Apakah ada retribution? Ada retribution dalam 3 detik lagi. Anti-mage masih bisa survive di arah bottom lane ya. Didapatkan di sana. Dan bahkan masih bisa di cover dengan Luminer. Mau nggak mau Versik ya harus dikasih makan biar gendut. Benar-benar fat, dapetin banyak gold dan juga XP di arah jungle-nya. Sudah ada turtle.
sudah mulai dikontes Yap. Oh, dari kedua hyper carry ini. Dan bahkan first bloodnya justru, oh my god, Zero Top didapatkan oleh Parsianya. Luminar masih mencoba untuk heal dan bahkan ada Rek juga, ada versi dan mencoba untuk maju lagi. Polestar Munemana belum dikeluarkan dan bahkan didapatkan begitu saja. Oh my god, ternyata dibalaskan lagi sama Granger. Jadi dikacangin turtle-nya double kill. Looking for triple kill tapi tidak mengenai peluru terakhir dan Sonata-nya dari seorang Suns. Luminar. One more kill, Dino, triple kill. Oh my god. Retribution ternyata Wow. menjadi last hit daripada seorang Suns untuk mendapatkan kill daripada seorang Wih. One body! Shutdown. Clover yang ternyata bisa memainkan hero lain selain One Walai. Spesialis hero yang bisa terbang di udara, inilah Clover. Clover angkatan udara sih fix banget, tapi dengan tidak adanya Feather Airstrike, Clover harus lebih berhati-hati untuk setup saja, memberikan efek stun, dan tanpa adanya Retribution dari aman Suns, banget. aman banget. Bowling Starbot, flickernya langsung disundulkan dan Riannya sekarang langsung diamankan oleh Esmeralda-nya. Anti-Mage mendapatkan poin kill-nya. Rokursanya diambil, Kramernya juga kebuka bebas dan bahkan digangguin dari Orange buff-nya. Ini benar-benar rotasi dari Versik juga enak banget walaupun tidak dapetin Kramer anak-anakannya, tapi dia bakal langsung karena gold buff ya Walai. Iya benar sekali, tapi Rek di bagian tengah kehilangan momentum sendirian tanpa adanya bantuan, dia pun langsung menghilang. Mungkin dengan rotasi yang dilakukan oleh EVOS Legend di early game seperti tadi agak sedikit menabrak ke arah perkataan tadi dari Profesor KB kalau dengan Bruno Persiknya agak tidak agresif ya Pak ya. Iya, Tapi ini kayak ternyata 2 menit Bujet, awal tidak terjadi apa-apa. Itu baru tuh benar-benar the real meaning 2 menit nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika udah ada setup turtle, ini berubah semuanya dan di top lane Clover tergeng begitu saja. iya tergeng begitu aja, tapi ternyata untuk arrow-nya Persiknya lagi. sendirian aja. Trapnya Udah mana? ada kening, dikejar kah? Digaruk, masih bisa selamat. Satu hitnya, ini Orang dia lihat Brianna ada Keyboy, Border. ada Keyboy. Akankah dia menghilang? Karena sekarang mereka langsung all in aja masuk ke bagian dalam. Reknya Terkena Wild stun. Charge, Lunok emang hilang, Pakito tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya masih bisa nyelip sedikit dari gang yang terjadi akibat sebuah barrier. Ini benar-benar hero couple yang harus benar-benar nempel tampaknya dan Sun sabar banget menunggu Udah Rek Sonata. di arah rumput dan langsung solo kill dari seorang Suns yang baru saja mewarnai rambut ya Walai. Baru saja merubah rambut, tapi untuk sekarang dilompatin langsung ke bagian depan. Bursnya masih melayani jogetan yang diberikan oleh Anti-Mage. Ini dia, sini kamu, aku mau berjoget tapi malah ditabrak dengan ban dalam yang pelengkap dengan velg-velgnya. Anti-Mage mau masuk ke dalam dari Purify. outer turretnya, berhasil. Dan tidak mau kehilangan satu minion wave-nya. Sudah kelihatan Keyboy-nya di arah bottom lane. Masih ada Purify tapi bakal spam NM. No mana, sedikit sekali mana dari anak-anak EVOS-nya, dari anti-mage-nya. Dan lebih milih untuk membersihkan minion dulu tampaknya di arah top lane-nya. 1 versus 1 flicker karena depan cewek. What are you doing? One more hit, siapa yang dapat? Satu lagi, dan ceweknya yang dapat ternyata Walai. Gila. Dapetin heal tambahan dan Starlight dapetin Pulse. yes, bener banget dapetin point kill ya terhadap seorang Parsia. Turtle ya 1-1 sekarang kondisinya, sama-sama sengit, sama-sama ingin mendapatkan puncak klasemennya, pucuk tertingginya di EPL ID season yang ke-7. Purify-nya mana? Belum di pop up, masih santuy aja 1 lawan 2 dimajuin lagi sama Anti-Mage dan bahkan merekanya yang mundur Walai. Ini dia Anti-Mage udah menggunakan hero-nya Esmeralda, benar-benar kuat. Ada Abyssal Arrow digocek aja, dilewatin. Driannya mau masuk kah? Melemparkan trapnya mulai menggaruk, tapi mereka sepertinya masih ingin lebih. Enggak, ternyata ya mundur dua-duanya. Wow. Di menit yang ke-6 dan bahkan dari kedua junglernya masih sama-sama ingin dapetin ini. Benar-benar menurut gua EVOS rotasinya cukup berani ya Profesor ya. Iya Benar-benar sih. dia nyolong dikit-dikit gitu loh. Jungle dari anak-anak Onyx. Ya makanya ini yang dilakukan sama Versik bener-bener masih sama sih. Yes. Bahkan dia bener-bener ngambil resiko memainkan playstyle seperti Bener. biasa. Dan mereka mau tetap rusuh, mereka mau tetap agresif. Gak mau kalah agresifnya Onyx Esports, bahkan membalas dengan bottom turret sih. Ini bakal adu turret doang dan bahkan ada trap di sana. Hindarin. Connect, Gak gak bisa hilang sih. Hilang Satu hit sudah. lagi. Wow. Tapi masih diuntungkan dari segi EVOS tampaknya. Dapetin Yes. 2 turret di arah top lane-nya. Walaupun mungkin di bawah bisa didapatkan kah? Ya, bisa bisa. didapatkan Dapat dan bahkan dapetin purple buff dari seorang Sunset dan meninggalkan 1 buff flicker. kecil ya. Ada Rek, Cyclone Eye mencoba untuk menggocek tapi tidak ada lagi Wild Charge, tidak ada lagi Flicker, tidak ada apapun, hanya pasrah saja angkat tangan dan teriakan Dice mati dari anak-anak Onyx di atas panggung Walai. Yap, Versiknya berhasil mundur walaupun tadi harus mengorbankan satu rekannya di bagian bawah. Mereka kembali ke dalam tempo yang cukup lembut, cukup lambat.
Stun diberikan, langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Dikit aja terbangnya memang Pak ya. Baru terbang dikit langsung landing lagi di rumput situ. Benar sekali. Masih cooldown untuk ultimate dari seorang Varsha. Belum ada Federal Strike ya. Dan bahkan nanti Mage, apakah ada Purify? Masih adakah? Masih cooldown ternyata. Dan lihat ketahuan dari Drian ya. Flicker ke arah belakang. Dan tidak bisa untuk menculik satu orang. Flicker 2 orang. Tampaknya dalam 2 menit ke depan tidak ada lagi Flicker dari 2 player Onyx Esports. Saz sendirian di masa depan. Nggak mau maju kah? Masih sama-sama menunggu. Belum ada wall charge yang dikeluarkan dari seorang Reknya. Turtle yang ketiga akan ada perang lagi walai. Antara harimau, macan, dan bakal ada ladang yang mau masuk lagi. Luminaire sekarang langsung dimakan begitu saja. Turtle bebas. Mana retributionnya? Ultimate juga mati. Double kill dari ladang Onyx Esports. Varsha-nya juga dapetin 1 point kill. Dan diamankan oleh Bruno-nya. 2 untuk 1. Dan Turtle yang ketiga diamankan oleh anak Onyx Esports. Cewek mendadak masuk, dia merelakan flickernya langsung berubah dengan Beyond of Order. Wow! Cewek si gila, men. Damage apa itu? Wow. Posisi yang sangat amat cantik dari seorang cewek untuk mencuri 1 point kill. Clover. Gak ada flicker, gak ada apapun. Dan terkena arrow dari seorang Drian. Masih bisa di-heal kah? Masih bisa selamat kah? Masih bisa selamat ternyata. 1 titik darah terakhir. Dan bahkan lihat di sini masih ada arrow lagi. Terkena 1 orang. Dari seorang teammate-nya masih santuy aja. Masih bisa untuk di-cover dengan baik. 13-8 kedudukan sementara. Dan masih mau ngambil lagi. Dan ternyata di-secure sama Rekia. Wall charge-nya dari seorang ceweknya belum ada stun. Tidak terkena stun-nya. Rekia sekarang coba untuk balik lagi ke arah belakang. Ada musuh ke daerah depannya. Terkena stun. Dimajuin lagi sama Keyboy dapetin pasif lagi dan ada Federal Strike. Dipukul mundur lagi. Ini benar-benar tim fight yang sangat amat luar biasa dari kedua tim. Mau sama-sama ngamanin puncak klasemen ya walai. Intens banget sih. Dari tadi jual beli serangan terjadi dari kedua belah tim. Bahkan ini aku ngelihatnya kayak bener-bener gak ada yang mau kalah, ngotot dua-duanya. Ngotot Pak, bahkan mereka bisa dibilang ya sendirian aja dia selalu memberikan sebuah perlindungan ataupun perlawanan. Gak penting ada beberapa orang di depan, yang penting digas terus sama si Reknya loh. Wow. Ay, pusing kita ngelihatnya ya atas bawah walaupun tadi pertempurannya tanpa adanya seorang Sans ini di item ya. Iya, kalau misalnya melihat dari item Paus tiba-tiba kali ini sudah terjadi. Back to the game, tampaknya sudah mulai kelar untuk technical issues-nya. Kita akan balik lagi untuk melihat permainan ya seperti KB bilang ya. Jual beli serangan yang terjadi dari kedua tim. Walalalai. Benar sekali, jual beli serangannya pasti kita akan melihat siapakah yang akan memborong serangan tersebut. Makan bawal bareng Rojali. Cakep. Lo jual gua beli. Itu dia tuh Pak ya. Lo jual gua beli, boleh. Sama Malefic Roar. Malefic Roar tadi. Siapa yang bikin? Sans. Wow. Di mid game kayak gini. Wow. Penetrasinya dibutuhkan oleh Sun sepertinya Pak ya untuk langsung nabrak ke arah Rek kayaknya ya. Ya dengan kita tahu sendiri pasif armor yang dimiliki oleh Rek juga ini bakal makin lebih tinggi lagi kalau saya diamankan dari awal. Tapi mungkin yang terpenting adalah memberikan deal damage tambahan ekstra sih. Itu dia yang mungkin akan dilakukan dari penetration yang dimiliki oleh Suns-nya sendiri. Tapi cukup berani ya, mereka udah mulai ke arah Lord-nya dan mulai nge-poking aja. Dengan goldnya nggak beda jauh sebenarnya, hanya beda 2000. Dan kayaknya dari segi level juga mirip-mirip dari kedua tim. Tinggal menunggu aja siapa yang bakal lebih berani untuk dapetin Lord-nya. Di PHP lagi, ditarik lagi. Benar-benar kedisiplinan dari kedua tim dan bahkan arrow-nya lagi-lagi mengenai Luminaire dan bahkan masih bisa untuk Purify. Balik lagi ke arah belakang, tapi ini membuat dari Federal Strike-nya dibuka sama seorang Clover, that's right. Oke, Reknya masih bersembunyi dengan power sniper yang dia miliki, imun dia dapatkan. Di bagian bawah Baxia sendirian aja. Udah ada Versik di bagian belakang yang siap untuk join the fight. Sliding tackle dulu ke rumput bagian tengah. Keyboy sendirian aja. Sepertinya dia Keyboy udah paham ataupun udah sadar ada beberapa player yang bersembunyi di balik ataupun di depan rumput yang dia miliki. Federal Strike di pop up lagi. Ada jab dan bahkan Boots-nya mengincar ke arah belakang. Ditabrakin begitu saja. Lihat image-nya masih ada Purify. Belum di pop up dan bahkan masih di heal begitu saja. Lihat apa yang akan terjadi. Arrow-nya nggak kena. Kurang jauh dan bahkan lagi-lagi jual beli serangan terjadi di baju lagi bahkan Rek yang beli ke depan. Wall charge mengenai seorang Sasya. One more hit. Didapatkan begitu saja. Killing-nya aktif dan bakal lebih sekarang. Keyboy yang ke depan dan bakal langsung mendapatkan 1 point kill. Tapi kita sini dari Versinya juga harus tumbang. Oh my god, 3 macan harus ditumbangkan dan hanya 1 ceweknya saja menjadi 4.
Satu lagi dan masih bisa terbang dari seorang Clover ya Walai. Clover masih bisa terbang bebas untuk balik ke dalam base-nya. Lord Sementara menit 12. itu untuk kali ini teriakan udah mulai terdengar. Udah menit 12, Lordnya udah di-enhance dan ini akan menjadi milik dari Onyx Esports. Tanpa adanya gangguan sama sekali, and Retribution juga lagi cooldown. Jadi dengan 4 hero yang tersisa dari Onyx Esports, mereka mengamankannya begitu saja. Hunter Strike, langsung Malefic Roar, ada Athena Shield, bahkan Tough Boots sangat respect terhadap Clover. Ini benar-benar meminimalisasi sekali damage magical daripada Feather Airstrike. Makanya tadi aku heran, 2 Feather Airstrike nggak kerasa ke arah Suns. Tapi emang Suns ini adalah salah satu player yang menurut gua dari item yang dia pilih tuh wise banget sih. Pemilihan item yang dia pilih sih. Situasional parah ya. Iya loh. Bukan, sih, ya. bukan item-item template yang biasa dibikin sama Pak Pulung. Iya, kenapa saya lu. ya? Ini tapi yang tadi versinya diburu habis oleh Keyboy, ditumbuk pinggangnya. Tas stiker M1 ditunjukkan oleh Keyboy. Dan Cry Baby Cry dari Luminaire ya di arah mid lane. Lord Yes dan berjalan di arah bottom lane ya, terkena lagi Luminaire. Masih ada Purify langsung dipop begitu saja, tidak mau keculik sama anak Onyx. Sudah mulai masuk tampaknya di arah bottom lane-nya, mencoba untuk Feather Strike, membersihkan untuk Lord itu Roman Versi. Hati-hati terlalu depan, ditemboknya dan bahkan langsung di-dive begitu saja. Dan flicker dan ditabrakkan, tapi masih ada with the Traja dari seorang ceweknya dan Buset terlalu depan, langsung diajar dan langsung mencoba untuk didapatkan. Buset still survive dan masih bisa selamat. Oh my god, masih benar-benar tebal dan stiker Ebon keluar lagi di atas kepala Keyboy. Wow, setebal apa tubuh Boots barusan dia digebukin oleh segitu banyaknya orang. Ada Feather Airstrike, ditas-tasin aja tadi Pak ya. Ditasasin lagi tampaknya oleh seorang Keyboy yang bukan Cowboy. Beda. Wah. Cuman Boots setebal apa itu badannya tadi Pak? Profesor. Iya. Apa kayak gitu? Itu balik lagi sih. Barusan aku aja ngeliat Athena Shield aja udah terkejut sih. Ada 3 Athena Shield dari teman-teman Onyx Esports yang membuat damage dari anti-match dan juga Clover kayaknya gak bakal maksimal. Sementara dari Versiknya sendiri, Versik belum memiliki item optimalnya. Kalaupun dia udah memiliki item optimal, permasalahan utamanya adalah di depan sana ada Boots dengan 1 buah Dominance Ice, makanya attack speed yang dimiliki sama seorang Versik tidak begitu maksimal. Iya, dan Revitalize ya, walaupun sebenarnya udah mulai ke arah late game tapi masih lumayan untuk healnya. Persenan sih, untungnya persenan. Ya, bener sih. Untung kalau Revitalize persenan untungnya. Kalau bukan persenan nggak bakal kerasa. Hei, siapa yang terstun di sana Luminaire ternyata? Berapa persen sih, Be? Kalau nggak salah sekitar 2,5 per berapa detik secara scaling. Jadi total tuh 25% HP bakal ke heal. Wow. Lumayan ya, 25%. semakin tebal juga akan semakin besar untuk heal Iya, ya. makanya kalau misalkan darah kita 10.000 ya case-nya 2.500. 22.500 lumayan ya. What? Ada ya. teriakan. Dan Drian di arah top Drian lane. ketawanya puas banget. Dan Drian ketawanya puas banget gua denger. Anti-Mage, mantan pemain Onyx, dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Lagi-lagi Keyboy hanya berdiri di depan. Jab, knockout strike, dan wall charge-nya digunakan di arah belakang untuk mendefend dirinya. Masih ada freestyle truncheon dari seorang ceweknya, masih mencoba untuk memberikan wall Walai. Dan semua turret inhibitor dari anak-anak EVOS Legend sudah tumbang, sudah dirobohkan oleh sang landak Walai. Yap, Abyssal Row dilempar tidak mengenai siapapun. 4 orang dari EVOS masih bisa mempertahankan base-nya. Walaupun tanpa adanya anti-match, mereka masih belum bisa ditabrak langsung oleh Onyx Esports. Wah, Sunset ini berani banget loh ini orang ya. ditarik lagi. Tarik lagi, udah ada Immortal, makin ngocol Jual lagi sepatu nggak sih permainannya. ini? Kayaknya jual sepatu deh Be ya. Berat banget kayak jalannya. Lumayan berat sih tapi kelihatan. Tadi terakhir sih Immortal belum nambahin item lagi tapi. Oke. Kayaknya belum sih, masih ada. Yeay. Dia manfaatin dari Hunter Strike kalau move on. Iya, Hunter Strike. Kayaknya Untuk ya. 5 hit dia kan. Kalau misalkan dia mau BOD, oke banget tuh jual sepatu. In total dia manfaatin dari ininya doang. Karena dia nggak main brute force kan untuk kali ini. Dia main Athena Shield. Hit. Ya, teriakan dari anak-anak Onyx untuk memancing Purify dari Anti-Mage, and it works. Yes. Karena sebelumnya Anti-Mage sudah kena geng. Di arah atasnya 1 lawan 1 dengan Lunox. Wah, dia kalah. Dan bahkan kenapa Profesor Kami? menarik sih, itu dia ngejual 1 buah item yang cukup mahal. Raptor Macet dia Raptor tuker Macetnya? jadi Beast Beast Killer, Killer. Dan dia mengamankan Endless Battle. Oke. Dia mau lifesteal, dia mau team fight, dia mau sustainability untuk team fight selanjutnya. Oke, back to the game. Sudah ada Brand Strike ya. Dan langsung flicker ke arah depan dari seorang ceweknya. Berani banget dan Oh my masih ada God. orang Lyrians ya. Diincar Hilang. begitu saja. Dan bahkan itu yang selalu dilakukan cewek. Cewek dan cewek benar-benar memancing keributan di arah depan. Dan langsung memberikan space
ace juga untuk anak-anak Onyx Esports mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini dia anti-match lagi dan lagi harus menjadi korban wreck di bagian tengah Power of Nature. Udah ada lagi satu Abyssal Row untuk yang tadi nggak menabrak karena pastinya nggak bakal ada initiate juga dari Onyx. Kita lihat aja beberapa saat lagi apa yang akan terjadi. Ini nggak ada 9 anti-match, kan, tidak ada anti-match untuk 18 detik lagi. EVOS Legend, 14, can you defend 13, this bro? 12, Ini Lord 10, yang benar-benar 9, udah gede banget 8, atributnya. Dan bahkan 7, sudah mulai masuk lagi 6, arrow-nya harus dihindari. Sudah mulai 4, datang pemain dari 3, Onyx Esports, sudah mulai ada 2, Dead Sonata dibuka mundur 1. begitu saja dan bahkan Clover juga Damage. masih bisa mundur ke arah belakang tapi lihat base yang sudah dihidup saja dan Oh. Onyx Esports. Yes, ini dia game pertama untuk sang landak Onyx Esports. Nice. Itu dia yang keluar dari kata-kata pemain anak-anak Onyx. Wah. Itu dengerin Keyboy sampai teriak apa aku nggak tahu sih, tapi kayaknya emang bener-bener matanya ke depan. Terus kayak mau ngasih tahu, cuy, this is our game. Ya, Iya benar. paling tadi tuh satu movement yang